Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga di taman surganya di surga akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, pada hari-hari seperti ini saudara-saudara kita yang telah selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah, mulai berbondong-bondong pulang ke tanah air. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah mereka, mengabulkan semua doa mereka, dan semoga Allah menjadikan mereka menjadi haji yang mabrur. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzanba kama yanfi al-kiru khabasal hadid. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi. Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji. Meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan. Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yaksuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya
Allah akan menghapuskan dosanya. Dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazat ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan, kemuliaan dan kedudukan ibadah haji. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti ibadah-ibadah yang lainnya, tidak semua ibadah yang dilakukan oleh manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang yang melaksanakan ibadah haji mendapat haji yang mabrur kecuali kalau dia ikhlas karena Allah dan dia mengikuti tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Syarat utama menjadi haji mabrur harus lillahi ta'ala ketika dia melaksanakan ibadah haji. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bukan untuk dikatakan sebagai Pak Haji. Kalau enggak dipanggil Pak Haji enggak mau noleh. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang hajinya perlu dipertanyakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia yang sanggup untuk melaksanakan ibadah haji untuk berhaji lillah. Walillahi 'alan nas. Ini adalah syarat utama. Orang itu bisa mendapatkan haji yang mabrur, ibadah hajinya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadi pujian, bukan untuk mendapatkan kedudukan di tengah manusia, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, harus ibadah tersebut sesuai dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku pelajaran ibadah haji. Kalau orang itu mau haji, harus belajar terlebih dahulu bagaimana hajinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Oleh karena itulah, tidak semudah yang dibayangkan menjadi haji yang mabrur, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu keikhlasan dan ittiba kepada sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji, ibadah yang penuh dengan fawaid, manfaat duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari ibadah haji tersebut. Memang inilah yang Allah firmankan. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manafi'a, banyak manfaat. Kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Baik, sekali lagi, manfaat duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Bahkan dibolehkan bagi orang yang berhaji untuk dia selain beribadah haji karena Allah, untuk dia berdagang. Walaisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian haji sambil juga berdagang. Ini manfaat duniawiyah. Kemudian di samping manfaat duniawiyah tersebut, di samping manfaat yang madiyah yang nampak tersebut, masih banyak manfaat yang maknawiyah yang tidak terlihat. Namun justru itu yang lebih berharga daripada segala manfaat yang lainnya. Di antaranya, kalau kita renungkan bahwasanya ibadah haji merupakan madrasatun imaniyah, merupakan
tempat penggemblengan, tempat penggemblengan bagi iman dan takwa seorang manusia ketika dia melaksanakan ibadah haji tersebut. Di dalam ibadah haji digembleng orang tersebut untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para jemaah haji selama sebulan lamanya atau mungkin lebih dari itu, mereka setiap harinya bergegas pergi ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi atau di sekitar Haram atau di sekitar Masjid Nabawi untuk mereka melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Yang mungkin sebagian mereka ketika belum haji tersebut banyak yang jangankan untuk memakmurkan masjid, salat saja mungkin masih banyak yang melalaikannya. Namun ketika ibadah haji mereka digembleng untuk menjaga salat yang 5 waktu, untuk mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu mendapat predikat haji yang mabrur, di antara tandanya kata para ulama bahwasanya al-hasanatu tatba'u al-hasanah. Kebaikan itu akan diiringi dengan kebaikan yang lainnya. Kalau dia sukses ibadah hajinya, maka pulang ke tanah air membawa pelajaran yang berharga, yaitu orang tersebut akan terbiasa memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah, dengan salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang itu setelah pulang dari ibadah haji, namun malas melaksanakan salat, malas untuk memakmurkan masjid Allah, maka perlu dipertanyakan hajinya apakah mabrur atau yang lainnya. Demikian pula dalam ibadah haji terdapat penggemblengan pelatihan bagi seorang yang berhaji tersebut untuk dia saling ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau kita lihat di dalam jemaah haji, mereka masya Allah saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Yang tua ketika ke masjid dipapah oleh yang lainnya meskipun tidak ada tali kerabat antara mereka. Namun itulah ibadah haji. Di antara pelajarannya adalah menggembleng seseorang untuk mempersatukan atau ukhuwah Islamiyah, untuk mereka saling ta'awun alal birri wa taqwa. Maka itu juga sebetulnya pelajaran yang bisa dipetik dan terus dibawa ketika dia pulang ke tanah air, yaitu saling wa ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, di antara pelajaran yang berharga juga dari ibadah haji, bahwasanya ibadah haji itu seperti pemandangan hari kiamat kecil. Pemandangan hari kiamat kecil itu ada pada ibadah haji. Bisa kita renungkan bagaimana seorang yang ihram dia hanya memakai 2 kain saja. Ini ibaratnya seperti orang yang meninggal dunia, seperti mayit yang dikafani dengan kain putih. Maka seorang yang ketika dia memakai kain ihram selayaknya dia mengingat tentang kematian. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut. Maka seorang yang telah selesai melaksanakan ibadah haji, perasaan seperti itu harus selalu dia tanamkan dalam dirinya, bahwasanya kematian selalu mengintainya. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada, maut akan menemui kalian meskipun kalian ada di benteng yang sangat kokoh. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ilal fajri. Seorang penyair mengatakan, berbekallah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila malam telah datang, apakah dia tahu bahwasanya besok hari atau esok hari, pagi hari dia masih bisa hidup. Tidak ada yang bisa menjamin. Kita yang hadir di sini malam ini bisa hadir, apakah besok masih bisa menghirup udara segar di atas muka bumi ini? Makanya tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ilal fajri. Kemudian kata penyair tersebut, wa kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanu wa la yadri. Berapa banyak pemuda yang pada pagi hari, pada waktu petang hari masih bisa tersenyum, bisa tertawa, namun sudah disiapkan kain kafannya sedangkan dia tidak mengetahuinya. Wa kam min sigharin yurtajatul umrihim wa qad udkhilat ajsadum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak yang masih kecil yang masih diharapkan panjang umurnya, namun dia sudah dimasukkan jasadnya ke liang lahat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati tanpa penyakit. Wa kam min maridin asatul minad dahri.
namun berapa banyak orang yang sakit, namun masih panjang usianya. Inilah kematian. Tidak pernah memandang siapa yang akan dijemputnya. Yang tuakah, yang mudakah, ataukah yang kecil. Ini semuanya merupakan pelajaran yang berharga dikala orang itu beribadah haji. Ya, bagaimana ketika dia berkumpul di padang Arafah. Dia membayangkan bagaimana ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar dengan seluruh umat manusia. Dengan memakai 2 kain kafan. Atau dengan memakai 2 kain ihram. Yang mana pemandangan pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Lebih panas lagi. Daripada di padang Arafah. Demikian pula tanpa ada sehelai kain yang dia pakai ketika dia padang mahsyar. Ini juga pelajaran sekali lagi yang hendaklah selalu ditanamkan dalam diri orang yang telah berhaji. Bahwasanya kematian akan mengintainya atau kematian akan menjemputnya di mana dan kapan saja dia berada, maka dengan itu dia akan termotivasi untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara pelajaran ibadah haji kata para ulama yang bisa dipetik oleh jemaah haji yaitu ibadah haji melatih kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengeluarkan uang puluhan juta untuk ibadah haji, bersabar demi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kemudian dia berpisah dengan keluarga, rela demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia rela berdesak-desakan dengan jutaan manusia ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika di Musdalifah, bersabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sabar dalam taat kepada Allah inilah yang perlu untuk terus ditanamkan sampai dia pulang ke negerinya, sampai dia meninggal dunia. Sabar dalam melaksanakan semua ketaatan kepada Allah. Bukan hanya taat dalam masa ibadah haji saja, namun juga dalam segala ketaatan kepada Allah. Butuh kesabaran dan itu perlu ditanamkan ketika dia selesai melaksanakan ibadah hajinya. Demikian pula ketika ibadah haji tersebut banyak ujian dan cobaan. Sabar dalam menghadapi ujian. Ramainya manusia, perilaku manusia yang mungkin tidak sama dengan adat yang ada di sekitar tanah airnya atau di tengah-tengah rumahnya atau di tengah-tengah kampungnya. Berjumpa dengan banyak orang yang wataknya berbeda-beda, butuh kesabaran. Demikian pula mungkin ketika antri di toilet, di Mina atau di Arafah atau di Masjidil Haram, antri satu kamar mandi bisa mungkin 10 orang. Sabar dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran ibadah haji yang sangat luar biasa, melatih menggembleng seorang yang telah beribadah haji untuk dia bersabar dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Demikian juga kata para ulama, di antara pelajaran ibadah haji yang bisa dipetik ketika orang itu melaksanakan ibadah haji, dia dilatih untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia banyak beramal as-saleh. Yang mana ketika dia datang ke masjid, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, demikian pula mungkin mendengarkan khutbah, ceramah-ceramah yang ada di Masjid Al-Haram atau di Masjid An-Nabawi. Banyak ibadah yang dia lakukan di masjid-masjid tersebut atau ketika dia melaksanakan ibadah haji. Hal-hal seperti ini perlu untuk terus dipertahankan sampai akhir hayatnya nanti. Karena itu di antara tanda dia telah mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur adalah haji yang bisa membuahkan kebaikan ketika dia selesai dari ibadah hajinya. Karena seperti yang sudah kita sampaikan, para ulama mengatakan memang kita nggak bisa mengetahui amal kita diterima atau tidak. Orang ini diterima amalnya atau tidak. Orang ini hajinya mabrur atau tidak. Namun semua ada tanda-tanda. Meskipun tidak bisa dipastikan bahwasanya kata ulama, tanda orang itu diterima amal ibadahnya, orang itu menjadi haji yang mabrur, yaitu semakin baik keadaannya setelah dia beribadah haji tersebut. Al-hasanatu tatba'uha al-hasanah. Kebaikan itu akan diiringi dengan kebaikan pula. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di ibadah haji. Di sana ada pula pelajaran yang lebih berharga lagi dibandingkan semua yang kita sampaikan tadi. Di sana ada oleh-oleh yang paling berharga dari jemaah haji ketika dia pulang ke tanah air, yaitu oleh-oleh al-aqidah as-sahihah, at-tauhid, al-khalis, al-iman as-sahih.
Yang mana kata para ulama bahwasanya ibadah haji seperti yang kita katakan tadi madrasatun imaniyah. Di dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, jamaah haji digembleng tauhidnya, diarahkan untuk selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus istiqomah di atas al-aqidah shahihah, di atas tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat yang sebenarnya. Oleh karena itulah seorang Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar menulis sebuah buku kecil yang sangat amat berharga, Durusun Aqadiyah Mustafadah minal Hajj. Pelajaran akidah yang bisa dipetik dari ibadah haji. Dan kita akan sedikit ringkaskan dari apa yang telah beliau tuliskan. Bahwasanya ibadah haji dari awal start sampai akhirnya itu penuh dengan penggemblengan pelatihan tentang at-tauhid, tentang al-aqidah shahihah, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sangat amat disayangkan, tidak semua orang merasakan hal seperti ini. Tidak semua orang bisa memetiknya, padahal ini sangat amat zahir, sangat amat nampak pada ibadah haji. Sejak dari awal sampai dia meninggalkan ibadah haji tersebut penuh dengan penggemblengan terhadap imannya, tentang tauhidnya, tentang akidahnya, untuk dia hanya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala kesyirikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan satu persatu dari manasik ibadah haji tersebut. Yang pertama, ketika orang itu start, dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sesungguhnya pujian, kekuasaan atau kerajaan dan kenikmatan itu hanya milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kalau orang itu memahami kalimat talbiyah yang dia ucapkan, masya Allah, akan bergetar hatinya, akan bergetar seluruh anggota tubuhnya, karena dia telah memproklamirkan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memproklamirkan untuk dia hanya beriman, hanya beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itulah seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan ahalla ar-Rasul SAW bitauhid, bahwasanya Rasul SAW memulai ihramnya, memulai ibadah hajinya dengan tauhid, yaitu dengan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Tahdhibus Sunan, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, bahwasanya istamalat kalimatut talbiyah ala qawaid azimah wa fawaid jalilah. Bahwasanya kalimat talbiyah tadi itu mengandung qawaid, kaidah-kaidah yang sangat agung, dan fawaid, manfaat-manfaat yang sangat mulia. Dan beliau sebutkan ada 21 kandungan yang terdapat dari kalimat talbiyah tersebut. Di antaranya kata beliau, kalau kita mau simpulkan, intinya itu adalah bahwasanya kalimat talbiyah itu telah menjelaskan kepada kita tentang 3 bentuk tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun tentang tauhid rububiyah sangat jelas dalam ucapan beliau, dalam ucapan talbiyah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarikalak. Sesungguhnya segala puji, segala bentuk kekuasaan, kerajaan dan kenikmatan hanyalah milikmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Ini adalah pernyataan seorang hamba bahwasanya segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, kata para ulama, kalau orang itu setelah memproklamirkan tauhid uluhiyah, maka kewajibannya untuk mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah. Tidak cukup hanya tauhid rububiyah. Karena itu tidak ada bedanya nanti dengan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Karena mereka juga meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta.
Namun ketika mereka tidak beribadah kepada Allah saja, maka mereka tetap dikatakan musyrikin dan tetap diperangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah kata para ulama, yastalzim tauhid al-uluhiyah. Kalau orang itu sudah memproklamirkan tauhid rububiyah, meyakini Allah sang pencipta, maka kewajibannya beribadah hanya kepada Allah semata. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka fa'budhu. Tidak cukup tauhid rububiyah. Tidak cukup meyakini Allah sebagai Rabb langit dan bumi. Namun harus fa'budhu. Sembahlah Allah. Wastabir li ibadati. Dan bersabarlah ketika beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah bentuk pernyataan seorang hamba ketika dia sudah mentauhidkan rububiyah Allah, maka dia harus mentauhidkan uluhiyah Allah, menyatakan bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Zalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Adapun dalam bentuk tauhid asma wa sifat, kata para ulama, ini dilihat dari beberapa segi, atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dilihat dari beberapa segi. Kata-kata labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Namanya memenuhi panggilan berarti ada yang memanggil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil manusia, dia tersifati dengan sifat al-kalam. Bahwasanya Allah apa? Punya sifat al-kalam. Ya, ini termasuk apa? Tauhid asma wa sifat wajib untuk kita tetapkan. Di antara sifat Allah yang wajib kita imani, sifatul kalam. Allah bisa berbicara sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Ini wajib untuk kita imani. Ya, iman kepada tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita bayangkan bagaimana sifat Allah tersebut, tanpa kita takwil, dan tidak boleh kita mengingkarinya. Itu ada dalam, terkandung dalam ucapan labbaik Allahumma labbaik. Demikian pula ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, berarti kita meyakini Allah mendengarkan ucapan kita. Ini adalah isbatus sam' lillah, penetapan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kandungan secara global talbiyah yang diucapkan oleh seorang hamba ketika dia start ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini adalah talbiyah yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun orang-orang musyrikin jahiliyah menambah-nambahinya. Ya, disebutkan oleh para ulama dalam sejarah disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka bertalbiyah juga mengucapkan talbiyah tadi. Ketika berhaji mengucapkan talbiyah tadi, namun ditambahi. Kalau tadi yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, kekuasaan dan nikmat hanya milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Orang musyrikin jahiliyah menambah illa syarikan huwalak tamliku huwa ma malak. Kecuali ada sekutu yang engkau miliki namun dia tidak memilikimu ya Allah. Ini adalah apa? Talbiyahnya orang-orang musyrikin yang meyakini bahwasanya masih ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita meyakini bahwasanya talbiyah penuh dengan pelajaran at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah, yaitu bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sekutu bagi Allah, bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hampir sama dengan yang kita ucapkan dari kalimat asyhadah, yaitu la ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah orang itu mengucapkan talbiyah yang itu diulang-ulang kalau ihram, waktu ihram, kalau dari Madinah misalnya berangkat dari Dzulhulaifah
sampai dia di kota Mekah, dianjurkan sampai dia mau tawaf, dianjurkan untuk mengucapkan talbiyah tersebut. Ini sekali lagi pernyataan seorang hamba bahwasanya Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Maka sangat disayangkan kalau ada jemaah haji yang dia telah memproklamirkan talbiyah tersebut, namun dia masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Masjid Haram, kemudian tabarruk dengan tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Dan ini suatu hal yang bisa dikatakan rahasia umum. Bagaimana jemaah haji mereka ketika sampai di kota Mekah setelah mungkin ihram dari umrahnya, mereka mencari tempat-tempat keramat untuk tabarruk, mengusap dinding-dinding tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Ada sebuah kisah yang saya alami sendiri, yang saya lihat sendiri ketika saya bertugas, kebetulan kita beberapa kali ikut membantu Kementerian Agama Saudi untuk menjadi penerjemah. Suatu saat pernah kita ditugaskan untuk menjaga tempat dekat Masjidil Haram yang orang-orang mengatakan itu tempat kelahiran An-Nabi SAW. Yang waktu itu berupa perpustakaan yang sudah usang, yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, di situ banyak jemaah haji terutama dari Indonesia yang bertabaruk di tempat tersebut. Bahkan ada yang bertapa di tempat tersebut. Dan itu saya lihat sendiri karena saya waktu itu bertugas menjaga jangan sampai orang-orang itu mendekat ke tembok atau bertabaruk. Ketika itu ada yang saya lihat seorang yang naudzubillah, muka-muka syaitan, seperti dukun-dukun, hitam kelam, tidak ada cahaya sama sekali. Diajak ngomong tidak mau menjawab. Dinasihati jangan tabaruk. Seolah-olah naudzubillah min dzalik, muka-muka tadi mengerikan, muka-muka syaitan. Namun dengan terpaksa kita panggil polisi untuk mengusir paksa orang tersebut. Dia duduk bersila di samping tempat tersebut, dia nggak tahu kamit apa dan seterusnya, seperti orang yang bertapa. Ini yang pertama. Kemudian beberapa saat setelah itu, saya keliling di tempat tersebut, melihat ada seseorang yang mendekati tempat atau tembok atau dinding yang di situ ada pakunya. Kemudian dia mengikat seperti kain atau seperti tali itu diikatkan di paku tersebut. Saya nggak mau menegur dulu sampai saya lihat apa yang dia kerjakan. Kemudian dia biarkan, dia tinggalkan sejenak. Mungkin 5 menit dia datang, dia ambil. Saya masih belum menegurnya. Kemudian dia agak menjauh dan dia membuka mulutnya, dimasukkan kain tersebut di mulutnya. Selesai, saya langsung datang kepada orang tersebut, jemaah haji Indonesia. Kemudian kita perkenalan dulu, mulai ta'aruf dulu, untuk menarik hatinya dahulu. Kemudian mulai pada poin intinya. Ketika saya tanya mengapa Anda melakukan hal tersebut, dia mengatakan ini kan tempat keramat, tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan barokah. Kebetulan saya lagi sakit gigi. Ini wakil laisa lahu min dafi. Saya menyaksikan ini, saya mendengar pernyataan orang tersebut tabaruk dengan tempat yang tidak diketahui juga dalam sejarah kepastiannya itu tempat kelahiran Nabi SAW. Meskipun itu seandainya benar, tidak ada contohnya. Para sahabat tidak pernah tabaruk dengan tempat-tempat tersebut, apalagi bangunannya bangunan baru, bukan bangunan pada zaman An-Nabi SAW. Dan tidak tahu, yang paling aneh lagi ketika dia mengikat di paku tersebut, dia ingin mengambil air dari tempat tersebut. Padahal tempat tersebut tidak ada hujan. Kemudian kalau ada AC pun AC-nya sudah nggak dipakai. Saya curiga itu kencingnya burung-burung yang yang lalu lalang di tempat tersebut. Setelah saya mendengarkan pernyataan orang tersebut, mulai kita nasihati bahwasanya tidak diperbolehkan tabaruk dengan hal-hal seperti itu. Dan juga saya beritahu ini mungkin bisa jadi air kencingnya burung yang terbang kan di Masjidil Haram banyak sekali burung-burung merpati yang berterbangan. Saya beritahu bisa jadi Pak ini adalah kencingnya burung ini karena memang nggak ada air di sini. Saya khawatir malah tambah sakit. Ini sekali lagi fenomena yang bisa kita lihat di ibadah haji. Bagaimana kaum muslimin mereka sangat jauh daripada kandungan at-talbiyah yang mereka ucapkan berulang-ulang kali.
bahkan mungkin ratusan kali mereka ucapkan ketika ibadah haji. Yang itu semuanya apa? Memerintahkan, menyuruh mereka untuk bertauhid kepada Allah, untuk mereka meyakini tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah jemaah haji datang ke Masjid Al-Haram, diwajibkan untuk at-tawaf yang merupakan salah satu rukun umrah atau rukun haji. Ya. Di dalam tawaf tersebut, dia tentunya tawaf selama 7 kali. Yang mana kata para ulama, ketika orang itu tawaf, harus dia yakini bukan dia menyembah Ka'bah, bukan dia menyembah beribadah kepada Ka'bah ataupun Hajar Aswad, yang juga disunahkan untuk apa? Dia menciumnya ataupun menempelkan tangannya, menyentuhnya dengan tangannya. Namun dia harus meyakini dia melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah tersebut untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah seorang Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tawaf dan mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka." Ucapan yang sangat indah dari seorang sahabat Rasul SAW yang tertanamkan at-tauhid dan ittiba di dalam hatinya. Beliau mengatakan, "Demi Allah, aku tahu engkau adalah batu biasa, yaitu wahai Hajar Aswad. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Ya. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu." Tatbik as-syahadatain. Perwujudan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan bahwasanya ibadah harus sesuai dengan ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungkan sejenak ucapan emasnya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dengan sumpahnya, dengan at-ta'kid, dikuatkan, "Inni alam, sungguh aku mengetahui, sungguh aku meyakini, engkau hanyalah batu biasa. La tanfa wa la tadur, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat." Karena memang harus kita yakini yang bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan batu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, akramul khalq, sebaik-baiknya makhluk, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki hal yang bisa bermanfaat bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya biadillahi azza wa jalla. Inilah keyakinan seorang muslim ketika dia mencium Hajar Aswad, harus diyakini ini adalah batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Padahal itu yang selalu disyariatkan untuk dicium. Kalau bisa ketika orang itu tawaf. Apalagi kalau itu saja nggak boleh diyakini bisa mendatangkan manfaat, apalagi perpustakaan yang sudah usang tadi, paku kemudian ada air kencingnya burung misalnya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana bisa dikatakan bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat atau dijadikan sebagai obat? Demikian pula tidak dibolehkan untuk tabaruk mengusap apapun dari tempat-tempat yang lainnya yang dianggap oleh manusia sebagai tempat keramat. Namun itulah kejahilan. Yang disunahkan untuk disentuh. Kalau tidak bisa mencium dari Hajar Aswad, disentuh. Demikian pula rukun Yamani. Adapun yang lainnya tidak boleh untuk disentuh dalam rangka ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi adalah perwujudan kalimat syahadat la ilaha illallah, bahwasanya kita mencium Hajar Aswad bukan untuk tabarruk, bukan untuk meyakini dia bisa mendatangkan manfaat atau madarat, namun kita menciumnya sebagaimana kata Umar bin Khattab, ittiba'an li sunnah, dalam rangka mengikuti sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari sini kata para ulama, mencium sesuatu dalam rangka ibadah tidak diperbolehkan kecuali kalau ada dalilnya.
Ya, seperti tadi, seandainya kata Umar bin Khattab, aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka dari sinilah para ulama mengatakan tidak dibolehkan bagi seorang yang dia ketika mau membaca Al-Quran atau Al-Mushaf untuk dia apa? Cium terlebih dahulu. Bahkan lebih dari itu, sebagian orang mencium kemudian diletakkan di atas kepalanya. Entah sebelum membaca atau setelah selesai membaca. Ini adalah ta'abbud lillah, harus dengan ittiba. Ya. Kata Umar bin Khattab, seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan mencium. Inilah ittiba, ya. Inilah at-tauhid, ya, tauhidu al-ibadah dan tauhidul mutaba'ah. Ya, tauhid mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikuti ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula tidak boleh mencium misalnya kuburan, keramat dan sebagainya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ya satu-satunya yang berhak untuk dicium dalam rangka ibadah adalah Hajar Aswad tersebut ittibaan li sunnah. Kemudian selesai orang itu tawaf 7 kali, ya, dia dianjurkan, disunahkan untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam, bukan makam. Ya. Makam itu tempat berdiri, yaitu ketika Nabi Ibrahim AS membangun Al-Ka'bah, beliau berdiri dan di situ ada asarnya, ada bekasnya, dikatakan makam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Disunahkan orang itu untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim kalau memang bisa, kalau tidak bisa, yang penting di Masjid Al-Haram. Di situ dianjurkan, disunahkan, disyariatkan membaca 2 surat at-tauhid. Ya. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ikrar bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah sebagaimana orang-orang kafir atau orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas yang mana kata para ulama kalau orang itu membaca surat Al-Ikhlas, kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Karena orang itu kalau membacanya dan dia memahami isinya dan meyakininya, maka dia akan termasuk orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena isinya hanya berkaitan dengan zat Allah, hanya berkaitan dengan tauhid Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allah tempat bergantung. Maka kalau orang itu telah memahami akan hal ini, akan istiqomah di atas at-tauhid, bahwasanya yang berhak disembah, yang berhak untuk dia menggantungkan segala harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ketika dia salat 2 rakaat yang dinamakan salat at-tawaf, salat sunnah tawaf 2 rakaat. Setelah itu dia diwajibkan untuk sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Apa yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca ketika di Safa dan Marwah? Rasul mengajarkan sebuah doa yang isinya sekali lagi adalah penggemblengan pelatihan tentang at-tauhid. Ya. Ketika di Safa misalnya, dia dianjurkan membaca doa, membaca zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Dan sesungguhnya tadi. Lahul mulku wal hamdu. Segala puji, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. 3 kali diucapkan. Setiap kali dia berada di Safa. Berarti ada 7 kali dia membaca zikir tersebut. Atau 21 kali. Setiap kali di Safa. Membaca 3 kali. Di Marwah 3 kali. Kembali lagi. Membaca 3 kali. Betul-betul penggemblengan yang luar biasa terhadap at-tauhid. Laukanu ya'qilun. Seandainya mereka memahami akan hal ini. Digembleng terus oleh Rasulullah SAW agar jemaah haji keluar dari hajinya dengan membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat disayangkan. Kalau ada sekali lagi jemaah haji pulang ke tanah air, kemudian langsung datang ke tempat-tempat keramat, datang ke kuburan keramat, membawa sesaji sebagai bentuk syukur karena sudah bisa berhaji. Naudzubillah min dzalik. Ini sangat amat bertentangan dengan
ibadah haji yang dia lakukan. Ya. Kemudian masih belum selesai sampai di sini saja penggemblengan tentang at-tauhid. Ya. Ketika dia wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji. Al-Hajju Arafah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah wahdahu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya pujian, kekuasaan hanyalah milik Allah dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dianjurkan untuk dibaca sejak selesai salat zuhur sampai terbenam matahari. Berapa puluh kali, mungkin bisa ratusan kali dia membacanya. Penggemblengan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun sungguh sangat disayangkan ketika kita sampai di Arafah, bisa kita lihat bagaimana sebagian kaum muslimin mereka sebagiannya tabaruk dengan namanya Jabal Rahmah, mengusap-ngusap batunya sebagainya, sangat bertentangan dengan ibadah haji yang dia lakukan, yang pada waktu itu dianjurkan untuk meyakini bahwasanya tidak boleh bertabaruk kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh meyakini sesuatu apapun bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari berikutnya tanggal 10 Zulhijjah, kalau kita merayakan Idul Adha, jemaah haji melaksanakan 4 ibadah di waktu tersebut. Di antaranya melempar jumrah, kemudian mencukur rambutnya, kemudian tawaf ifadah, kemudian menyembelih hewan korban. Adapun tawaf tadi dan juga sa'inya sudah kita jelaskan, penggemblengan lagi terhadap at-tauhid, Kemudian kata para ulama, menyembelih hewan korban, sebagaimana kita menyembelih korban ketika Idul Adha, penuh syarat dengan pelajaran terhadap at-tauhid. Karena Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu, at-tauhid. Ketika orang menyembelih korban tersebut harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengancam dengan sabda beliau, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Hadis riwayat Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadakan acara bedol desa atau bersih desa atau selamatan untuk di laut dan sebagainya dengan menyembelih kerbau, menyembelih sapi atau kambing, kemudian diarak di laut untuk diserahkan kepada sang penunggu laut. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Demikian pula jemaah haji ketika dia menyembelih hadinya, kalau dia menyembelih sendiri, dia telah memproklamirkan tauhid tersebut. Kemudian juga masalah mencukur rambut. Kata para ulama, tidak boleh seseorang mencukur rambut dalam rangka ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga guru beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya mencukur rambut itu ada 4 bentuknya. Yang pertama karena ibadah, yaitu pada waktu ibadah haji tersebut. Rasul SAW mengatakan, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Sampai 3 kali Rasul SAW mengatakan, mendoakan Allahumma gfir lil muhalliqin, yang mencukur atau menggundur rambutnya. Adapun yang memendekkan hanya mendapatkan satu doa dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka ibadah, cuma ada pada waktu haji saja. Maka tidak boleh seorang mencukur rambut dalam rangka ibadah kecuali pada saat itu saja. Dahulu para ulama menandai sifat kelompok al-Khawarij, kelompok, kalau sekarang kelompok teroris,
Mereka di antara simahnya, di antara tandanya adalah simahum at-tahliq, mencukur rambut dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Ini adalah perbuatan yang bid'ah. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah, mencukur rambut yang kedua yaitu mencukur rambut kalau memang dibutuhkan, seperti pengobatan, kalau mungkin banyak ketumbenya atau mungkin banyak binatangnya, kayak kebun binatang, boleh untuk dia mencukur rambutnya tersebut. Atau mungkin kalau untuk hijamah, bekal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kategorinya untuk beribadah namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti dicontohkan oleh mereka, para ulama tersebut, kelompok tasawuf, kelompok sufi, yang mereka merupakan gudangnya syirik, gudangnya bid'ah, gudangnya segala bentuk kesesatan. Di antara kebid'ahan mereka, bahwasanya santri itu harus mencukur rambutnya untuk mendekatkan diri kepada sang gurunya, sang kiainya, atau yang semisal dengan mereka. Ini adalah termasuk yang al-bid'ah. Adapun yang lainnya, yang keempat adalah mencukur rambut tanpa ada sebab apapun. Intinya bahwasanya ketika orang itu menyungkur rambutnya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya setelah dia selesai pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut, kemudian sama melempar jumrah, dan itu tujuannya untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata para ulama, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Sin Abbad, di antaranya juga ketika dia di tempat-tempat tersebut, di Arafah, di Mina, di Sa'i, di Safa Marwah, itu tempat-tempat mustajab dan dia banyak berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang luar biasa dari ibadah haji, ibadah yang syarat dengan makna dan pelajaran yang berharga. Akan tapi sangat amat disayangkan, berapa banyak orang yang beribadah haji, selesai melaksanakan ibadahnya, terasa tidak ada asar, baik dalam tauhidnya, baik dalam ibadahnya, dan dalam akhlaknya. Makanya meskipun setiap tahun 200.000 kaum muslimin beribadah haji atau mungkin lebih dari itu, namun terasa tidak atau kurang sangat amat pengaruhnya dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, dalam masyarakat mereka, bahkan dalam negeri kita. Setiap tahun berbondong-bondong mereka haji, namun pengaruhnya terutama masalah tauhid ini masih amat langkah sekali. Illa man rahimallahu taala. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah saudara-saudara kita yang sudah beribadah haji, dan juga menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan mereka, dan semoga Allah menjadikan mereka haji yang mabrur, dan semoga Allah memberikan kesempatan bagi yang belum berhaji untuk melaksanakan ibadah yang sangat amat luar biasa ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita teruskan kembali dengan soal jawab. Yang pertama, ada pertanyaan, sebelum berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, orang ini berbuat syirik seperti ke makam-makam keramat, apakah bisa orang ini mendapatkan haji mabrur? Kalau dia tetap di atas kesyirikannya tadi sampai dia selesai hajinya, maka Allah telah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Tidak ada manfaatnya salatnya, tidak ada manfaatnya puasa atau hajinya atau sedekahnya atau zakatnya kalau dia berbuat syirik dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada ajaran at-tauhid. Namun kalau misalnya dia sebelum berangkat haji berbuat syirik tersebut, meminta-minta kepada kuburan keramat, namun mungkin ketika dia di kota Madinah sebelum dia berangkat ibadah haji mendapatkan hidayah, kan di sana, dan juga banyak yang juga mendapatkan hidayah ketika dia mendengarkan ceramah-ceramah yang ada penerjemahnya dari teman-teman dari Indonesia, ada yang mendapatkan hidayah di sana, maka insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur insya Allah taala. Namun kalau tetap dalam kesyirikannya tidak mau bertobat, maka seperti tadi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kata para ulama, tauhid dalam ibadah itu seperti wudhu dalam
dalam salat. Apakah sah orang ketika salat tanpa wudu? Tidak akan sah. Demikian pula dengan ibadah tanpa at-tauhid. Makanya sekali lagi, tauhid merupakan nikmat yang sangat amat wajib untuk kita syukuri. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, beliau mengatakan, ma'an amallahu ala abadin minal ibad ni'matan a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada suatu nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba daripada apa? Mengenal tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jagalah tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Ada pertanyaan, kita mau naik haji, terus kita ditipu oleh penjual tiket. Apakah benar kita masih mendapatkan pahala haji? Insya Allah tetap akan mendapatkan ibadah haji kita, karena kita tidak jadi berangkat haji karena uzur yang tidak bisa kita lari menghindar darinya. Insya Allah innamal a'malu binniyat. Insya Allah taala. Dan dari sini pula yang lain dan juga bagi yang sudah tertipu, jangan masuk lubang buaya untuk yang kedua kalinya. Harus berhati-hati. Harus betul-betul waspada. Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Cari yang betul-betul bisa dijamin keamanahannya. Bagaimana dengan status sholat arba'in? Kalau jemaah haji, terutama di kota Madinah, itu tidak asing lagi dengan istilah sholat arba'in. Yaitu sholat 40 rakaat di Masjid Nabawi tanpa terputus, dalam artian setiap harinya 5 waktu harus di Masjid An-Nabawi. Itu namanya sholat arba'in. Namun kata para ulama, hadis tentang sholat arba'in tidak ada yang sahih. Artinya apa? Kalau orang itu melaksanakan ibadah arba'in tersebut dengan berdalil atau berdasarkan hadis yang dhaif tersebut, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Cukup bagi seorang ketika dia sampai ke Masjid Nabawi, beribadah di sana, salat semampunya di Masjid An-Nabawi. Dan keutamaannya sangat luar biasa. Salatun fi masjid hadza ta'dilu alfa salatin fi ma siwa ilal Masjidil Haram. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan salat di masjidku ini 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan selainnya kecuali Masjid Al-Haram. Cukup ini adalah keutamaan bagi yang salat di sana tanpa mengikatnya dengan arba'in atau khamsin atau salasin atau yang lainnya. Ini sekali lagi tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Dan ini juga berdampak yang sangat buruk bagi fisik atau mental jemaah haji. Karena apa? Dengan dia meyakini ini suatu yang mulia dalam ibadah haji, dan mereka mengkaitkannya dengan ibadah haji, seolah-olah ibadah haji tidak sah tanpa salat arba'in. Maka mereka selalu dihantui dengan salat arba'in ini. 5 waktu harus selalu di Masjid An-Nabawi. Bukan sekedar itu suatu keutamaan yang luar biasa, namun suatu hal yang tidak sah jemaah hajinya tanpa ibadah tersebut. Sehingga terkadang salat subuh yang mungkin jam 4:30 di sana, jam 2 mereka sudah bangun. Sampai di sana di masjid mereka zikir dan sebagainya. Pada waktu adzan mereka sudah ngantuk. Salatnya sudah nggak karuan, nggak khusyuk. Karena persiapan salat arba'in tadi. Mental sangat terganggu ketika salat arba'in. Dan ini kita sudah berkali-kali bertemu dengan orang yang mengeluh tentang salat arba'in ini. Karena ada yang mungkin tua, ada yang mungkin karena doktrin dari orang-orang KBI hanya mengatakan ini adalah salat yang sangat utama, mungkin akan tidak sah hajinya atau mungkin kurang pahalanya tanpa salat arba'in, sehingga mereka dihantui dengan ketakutan tersebut. Inilah pengaruh atau dampak negatif dari hadis-hadis yang dhaif. Apakah sahih hadis yang menyebutkan bahwa apabila seseorang itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap hari, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga? Bila benar, maka apakah kita membacanya dengan ketika kita melaksanakan salat sunnah saja? Yang pertama, ada hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, yang hadisnya berbunyi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah.
Barang siapa membaca qul huwallahu sampai selesai, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, ya, namun tidak ada kata-kata setiap hari, ya, terserah, yang penting 10 kali, ya, maka Allah akan membangunkan istana di surga baginya. Hadisnya sahih. Maka ini adalah sunnah Rasulullah SAW, keutamaan yang luar biasa dari surat Al-Ikhlas tersebut. Ya, kalau sudah jelas hadisnya sahih, maka ya silakan untuk apa? Diamalkan. Dan tidak diikat dengan waktu, harus pada waktu sholat sunnah, harus pada waktu yang tidak ada. Ya, ini namanya ibadah yang mutlak, tidak diikat dengan waktu ataupun tempat. Apakah ada tuntunan sunnah Rasulullah SAW para jemaah haji sebelum berangkat diharuskan untuk ziarah kuburan yang dianggap keramat atau orang soleh? Tidak ada sama sekali. Dan ini sudah kita sampaikan dari sangat amat bertentangan dengan ibadah atau makna ibadah haji tersebut. Ibadah haji untuk menegakkan kalimat tauhid. Sedangkan ini sudah dimulai dengan apa? Syirik atau jalan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi banyak sekali, makanya kita katakan banyak kaum muslimin di negeri kita yang setiap tahun berhaji, namun terasa pengaruhnya sangat amat kurang bagi negeri kita. Di antara sebabnya karena kurangnya ittiba mereka atau mungkin karena ketidakikhlasannya mereka ketika berhaji. Di antaranya apa? Sebelum haji sudah banyak kebid'ahan yang mereka apa? Laksanakan. Di antaranya tadi harus berziarah kubur dan sebagainya, atau juga mungkin diazani, dan sebagainya. Apakah ada tuntunan para jamaah haji kalau sudah diberangkatkan banyak orang membacakan selakaran di rumahnya sampai dia kembali ke tanah air? Tadi saya tanya apa arti selakaran? Itu semisal selamatan yang di situ dibacakan barzanji atau dibaan atau mungkin yang lainnya. Maka ini juga sama, termasuk salah satu kebid'ahan sebelum orang itu berangkat ibadah haji. Orang berangkat ibadah haji sudah dia persiapan ilmu itu sudah cukup untuk dia apa? Berangkat ibadah haji tidak perlu selamatan. Bahkan sebagian orang mengatakan selamatannya lebih mahal daripada apa? Ongkos hajinya. Ini adalah pengaruh bid'ah. Menyusahkan orang. Orang mati susah disuruh apa? Membuat makanan untuk satu kampung. Naudzubillah min dzalik. Dulumatun ba'dua faqa ba'din. Kebid'ahan mengarah kepada tadi kedzaliman. Kalau enggak mau mengadakan tahlilan dibenci. Sudah jatuh ketimba apa? Tangga. Orang miskin mungkin musibah datang, orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal, sudah kesusahan disuruh susah lagi membuat makanan untuk satu orang kampung. Demikian pula di sini. Orang berangkat haji sudah ongkosnya mahal. Disuruh apa? Membuat 1 bulan penuh, bahkan 40 hari berturut-turut untuk apa? Mengadakan selakaran tersebut. Yang pertama acaranya sudah bid'ah, tidak pernah Rasul sebelum haji mengadakan seperti ini ataupun Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Tidak ada ajarannya dari Imam Syafi'i, tidak pernah ajaran daripada imam yang 4. Kemudian juga lebih parah dari itu dibacakan di dalamnya apa? Barzanji, yang di situ ada kandungan syirik di dalamnya. Coba yang mungkin pernah hafal mungkin kalau anak salah tolong disalahkan, diluruskan. Di situ ada ucapan ya ghiyasi, ya malazi, ya umdati, ya rojai. Ucapan ini ditujukan kepada Rasul SAW. Ya ghiyasi, wahai Nabi Muhammad, tolonglah diriku. Ya ghiyasi, ya umdati, engkau adalah sandaranku, tempat aku bersandar. Engkau adalah malazi, tempat aku berlindung. Dan engkau adalah tempat untuk aku berharap. Mana untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diserahkan kepada An-Nabi SAW. Padahal kita dianjurkan untuk berlindung hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Allah, namun berlindung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah engkau berharap kepada Rabbmu, berharap kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dijadikan sebagai sandaran. Padahal kita apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Dan Allah telah mengatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, bukan kepada Nabi SAW. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah kepadamu, tidak ada yang bisa mengentahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga beristighatsah.
Yaghyasi kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sendiri beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar dalam keadaan genting, beliau beristighosa minta tolong kepada Allah. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian wahai Nabi Muhammad dan para sahabat beristighosa kepada Rabb kalian. Namun mereka beristighosa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi sangat amat disayangkan perbuatan mereka sebelum berangkat haji dan mungkin setelah haji sangat berentangan dengan ibadah haji tersebut yang sekali lagi menghidupkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya sering mendengar bahwa pelaksanakan haji semata-mata mengikuti contoh dari Nabi Ibrahim, sementara sebaik-baik contoh hanyalah contoh Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh mencontoh selain Nabi Muhammad? Boleh selama diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ibadah haji ini termasuk warisan Nabi Ibrahim AS. Namun karena Nabi kita juga melanjutkannya, maka kita juga melanjutkannya. Demikian pula ibadah berupa menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha atau pada 3 hari hari tasyrik. Itu juga termasuk warisan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita boleh melaksanakannya? Karena juga diikrarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran nabi-nabi yang terdahulu itu boleh kita laksanakan kalau memang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harus kita yakini semua syariat telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan syariat Muhammad adalah syariat yang terakhir. Kewajiban semua umat manusia setelah diturunkannya Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Muhammad saja. Meskipun asalnya dari nabi-nabi yang lain. Selama itu ada contohnya dari Nabi SAW, maka wajib untuk kita mengikuti ajaran tersebut dalam rangka mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan harus kita yakin sekali lagi, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Kepada semuanya, baik jin maupun manusia harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari sinilah kata para ulama, termasuk pintu kemurtatan kalau orang itu meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti kelompok tasawuf yang mereka kalau sudah tingkat makrifat mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Tidak ada kewajiban, tidak ada larangan, semuanya apa kata hawa nafsunya. Maka ini adalah orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang biasa, seandainya ada nabi yang hidup pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW, kewajibannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang mengatakan. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika memegang lembaran lembaran Taurat, Rasul mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'u illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa sekarang ini hidup, tidak ada kewajiban baginya kecuali mengikuti diriku. Kalau Nabi Musa saja wajib mengikuti Nabi Muhammad, apalagi yang mengatakan seperti Nabi Khidir, apalagi seorang wali. Ini adalah sekali lagi sebetulnya ini merupakan kalau kita katakan penipuan massal terhadap anak buah mereka, malas beribadah namun berdalih seperti Nabi Khidir yang tidak wajib mengikuti Nabi Musa alaihi assalam. Padahal sekali lagi beda kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dengan umat beliau. Kalau kata para ulama seperti Syekh Husain Taimiyah katakan dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Ar-Rahman wal Syaitan, kisah Nabi Khidir dengan Musa. Nabi Khidir tidak wajib mengikuti Nabi Musa karena memang Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan umatnya Nabi Musa, maka tidak ada kewajiban bagi Khidir untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia bahkan jin wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan min qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi setelahku atau sebelumku. Di antaranya, kanan nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ilan nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Namun aku diutus kepada seluruh umat manusia.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan juga, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Demi Allah yang ada jiwa di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman, tidak mengikuti ajaranku, maka kecuali dia akan menjadi penghuni api neraka. Intinya semuanya wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan apapun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat Nabi SAW kepada kita di hari kiamat kelak. Aku qouli hada, mohon maaf kalau ada hal yang berkenan, dan jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.